Hai marketers, jumpa kembali dalam 10 Minutes Industry Update dari sektor Government and Public Services. Seperti biasa, kembali lagi bersama saya Baby Antoneta selaku Head of Government and Public Services Smart Plus Inc. Minggu ini saya akan memberikan 5 update terkait dengan sektor pemerintahan yang terjadi selama sepekan terakhir. Kita langsung saja masuk update yang pertama. Digital Talent Scholarship rekrut 60.000 peserta. Kementerian Komunikasi dan Informatika menyelenggarakan program stimulan Digital Talent Scholarship dengan membuka 3 pelatihan, antara lain Government Transformation Academy, yaitu merupakan sebuah pelatihan penggunaan perangkat dan media digital untuk penyuluh agama. Target dari pelatihan ini adalah Kementerian Agama sebesar 1.500 peserta dan Kementerian PMK sebesar 200 orang peserta. Yang kedua adalah Digital Entrepreneurship Academy, yaitu merupakan sebuah pelatihan kewirausahaan digital di pondok pesantren dan digital marketing dengan masing-masing target 1.000. Dan yang ketiga, Thematic Academy, sebuah pelatihan penggunaan perangkat dan media digital, namun diperuntukkan bagi guru SD dan SMP dengan target 500 orang. Terdapat 3 level pengembangan talenta digital yang dilaksanakan oleh Kementerian Kominfo. Yang pertama adalah level yang paling dasar, yaitu basic digital skill, atau biasa disebut sebagai literasi digital dengan target sebesar 12 juta orang. Yang kedua, tingkat intermediate digital skill, yakni Digital Talent Scholarship. Kominfo menargetkan peserta yang berasal dari kalangan mahasiswa, masyarakat, para profesional, ASN, guru SMK, dan siswa. Targetnya adalah 100.000 peserta. Sedangkan di level ketiga, pada tingkat yang lebih atas adalah Digital Leadership Academy, dan program pelatihan intensif itu diperuntukkan untuk para pengambil kebijakan atau pemimpin di institusi pemerintah maupun swasta di bidang teknologi digital. Targetnya sebesar 300 peserta. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Komunikasi dan Informatika menyatakan program stimulan DTS 2021 telah merekrut sebanyak 60.000 peserta. Namun demikian, jumlah itu masih belum memenuhi target sebanyak 100.000 total calon talenta digital tahun ini. Digital Talent Scholarship ini bertujuan untuk meningkatkan keterampilan dan daya saing masyarakat pada sektor digital, khususnya di level teknis. Kita masuk update yang kedua. Kementerian Pertanian ingin lahirkan 2,5 juta petani milenial pada 2024. Kementan telah mempersiapkan berbagai strategi untuk menciptakan petani milenial agar generasi muda berminat menjadi petani. Saat ini, sebanyak 71% petani di Indonesia sudah berusia di atas 45 tahun. Diperlukan regenerasi petani dalam rangka menjaga ketahanan pangan di masa depan. Kementan mendefinisikan petani milenial merupakan yang berusia 19-39 tahun atau petani yang tidak berada dalam range umur tersebut, tapi berjiwa milenial, tanggap teknologi digital, dan tanggap alsitan. Strategi utama dalam mengembangkan petani milenial adalah dengan menghilangkan pola pikir di masyarakat bahwa petani itu tidak kekinian dan mengubah visi pertanian ke depan, yaitu menjadi yang maju, mandiri, dan modern. Strategi berikutnya, Kementan membangun pertanian modern atau smart farming dengan teknologi dan Internet of Things. Teknologi pertanian modern ini sudah dikembangkan oleh Balitbang Kementan dan kolaborasi dengan sejumlah perguruan tinggi. Misalnya, pemanfaatan alat drone untuk menabur benih, menyemprot pestisida, pertanian dengan pola greenhouse, dan lain sebagainya. Strategi ketiga adalah mempersiapkan pasar untuk produk petani milenial tersebut, di mana Kementan akan memberikan pelatihan kepada petani milenial agar meningkatkan pemahaman mereka terkait dengan pemasaran produk pertanian, sehingga proses produksi dapat menyesuaikan dengan permintaan pasar yang ada. Terakhir, Kementan juga membantu petani muda dari sisi pendanaan melalui kredit usaha rakyat yang saat ini Kementan telah membimbing kurang lebih 200 hingga 300 petani muda. Para petani tersebut diberikan arah dan dicarikan pasar alternatif ataupun diberikan pendanaan, sehingga peluang usahanya akan semakin terbuka. Kita masuk update yang ketiga. Indonesia banjir investasi mobil listrik. Kementerian Perindustrian melakukan kunjungan ke Jepang untuk melakukan pertemuan dengan sejumlah prinsipal industri otomotif.
Pertemuan itu berhasil mencapai sejumlah komitmen investasi baru dari beberapa pabrikan seperti Toyota, Honda, Suzuki, dan Mitsubishi. Toyota berkomitmen untuk melakukan investasi baru senilai 28 triliun hingga 2024. Investasi itu dilakukan untuk memproduksi sejumlah kendaraan hybrid dan BEV di Indonesia. Selain itu, juga digunakan untuk mengembangkan model-model terbaru dari perusahaan otomotif tersebut. Sementara itu, Honda berkomitmen untuk melakukan investasi senilai 5,2 triliun. Investasi yang dilakukan hingga 2024 itu juga dilakukan untuk melakukan produksi kendaraan baru yang ramah lingkungan dan sesuai dengan pasar Indonesia. Lebih lanjut, investasi tersebut juga dimanfaatkan untuk mengembangkan pasar ekspor baru dari produk yang dihasilkan. Sebagai contoh, Honda saat ini pasar ekspornya hanya ke 12 negara. Namun dengan investasi baru, nanti diperkirakan ekspor Honda dari Indonesia akan menjangkau 31 negara. Suzuki dan Mitsubishi berencana untuk melakukan investasi sebesar 1,2 triliun dan 11 triliun. Dan akan digunakan juga untuk mendukung proses produksi kendaraan ramah lingkungan di tanah air. Selain dari pabrikan Jepang, investasi juga datang dari Korea melalui Hyundai Motor Group dan juga melalui kerjasama dengan LG Energy Solution. Hyundai Motor Group memilih Indonesia sebagai lokasi pabrik sel baterai untuk bateri electric vehicle. Kerjasama dalam bentuk joint venture ini menginvestasikan dana senilai 1,1 miliar dolar US untuk mengembangkan pabrik sel baterai tersebut di Karawang, Jawa Barat. Kita masuk update yang keempat, potensi industri game online besar. Kemendak akan bantu promosi dan marketing. Sektor industri kreatif digital diprediksi menjadi tulang punggung perekonomian Indonesia di masa yang akan datang. Salah satunya adalah game online yang saat ini tengah diminati anak muda. Potensi game online menjadi salah satu market di beberapa negara. Contohnya Korea Selatan yang nilai ekspor game online-nya mencapai 6,6 juta US dollar. Di masa mendatang, potensi game online akan menjadi besar. Indonesia kini menjadi kreator game online yang potensial. Meskipun dengan jumlah penggunaan yang belum terlalu besar, namun dengan komunitas yang mulai terbentuk akan potensial untuk terus dikembangkan. Selain itu, potensi ini ke depannya akan didorong oleh Kementerian Perdagangan melalui sejumlah terobosan. Indonesia saat ini sudah mempunyai game online asli 100% buatan anak bangsa. Kementerian Perdagangan harus memberikan dukungan agar game online asli Indonesia menjadi produk komersial. Dari sisi market pun, Indonesia juga mempunyai paket lengkap, mulai dari turnamen dan kompetisi game online, ngikut dan eksibisinya, sehingga Kemendak dapat mendorong dari segi promosi dan pemasaran agar industri ini semakin berkembang. Kita masuk update yang terakhir, kolaborasi Excel Axiata, Kementerian PPPA dorong 1.000 pelaku usaha perempuan naik kelas. Excel Axiata dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak PPPA kembali berkolaborasi mendukung produktivitas perempuan pelaku UMKM. Kali ini, kolaborasi yang terwujud berupa program Sispreneur, kelas inkubasi manajemen bisnis, pelaku usaha perempuan Indonesia berani naik kelas. Melalui program kelas inkubasi Sispreneur 2021 ini, para peserta yang merupakan 1.000 perempuan pelaku UMKM yang terbagi dari 20 provinsi di Indonesia akan mendapatkan pendampingan manajemen bisnis untuk mengembangkan bisnisnya dengan memanfaatkan beragam sarana berbasis teknologi digital. Teknologi digital menawarkan kesempatan kepada siapa saja untuk mampu memaksimalkan potensi yang dimiliki. Bagi para pelaku usaha mikro, teknologi digital akan memungkinkan mereka untuk menembus pasar yang lebih luas, yang hampir mustahil bila dijangkau apabila dilakukan secara online. Diharapkan melalui pelatihan yang dilaksanakan pada tahun 2021 ini dapat menjawab berbagai tantangan yang masih dihadapi para perempuan wirausaha, terutama yaitu dalam membuka akses pengetahuan terkait pemahaman perspektif gender, perencanaan bisnis, pemasaran dan branding, serta literasi keuangan dan akses pasar yang lebih luas melalui digital marketing. Marketeers, demikian 5 update dari Government and Public Services. Jangan lupa like, komen, dan subscribe kanal Marketeers di YouTube. Saya Baby Antoneta beserta segenap tim yang bertugas undur diri. Stay safe, stay healthy, dan sampai jumpa.